terlalu deras hingga keluar. Maksud memberikan kepada Emilham. Oh, perjuangan pertama shot on goal yang masih Bali Hasim Kipu, pemain yang berperan di semua posisi pertahanan dari Persija Jakarta musim ini. Kita lihat Pedro Javier sangat diandalkan tentunya untuk bisa menjadi bomber bagi Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana Maman Abdurrahman dan Tony Sucipto, pelanggaran tadi dilakukan oleh Bali Milian Radovic pada Haryono. Masih Haryono. Amarzuki, bukan sebuah pelanggaran, advantage bagi Persib Bandung, percobaan dari Moshe Shaki. Ya, kita lihat di sini bagaimana inisiatif dari Haryono yang menembus sektor tengah dengan dribblenya. Walaupun dilanggar oleh Amarzuki, memang bola jatuh kepada kaki Moshe Shaki, sehingga wasit tidak menganggapnya suatu pelanggaran, juga ini bola advantage tentunya. Namun sangat disayangkan bagaimana Precious yang punya badan yang cukup besar, cukup kuat juga dengan bola-bola di udara. Robertino Puliara kali ini, masih Robertino Puliara. Kita saksikan Robertino Puliara memberikan bola kepada Bambang Pamungkas. Tapi sudah berada dalam pengawalan dari Jajang Sukmana dan mudah saja bagi Jendri Pitoy untuk memotong Bang Pamungkas. Dan juga mencetak 2 gol dalam pertemuan terakhir menghadapi Persib Bandung. Ya. Fabiano Rosa Beltram tidak mau mengambil resiko, langsung saja membuang bola. Ya, itulah yang kita lihat, memang selalu ada lapisan dari tim Persija. Walaupun memang tadi Precious melakukan pelanggaran terhadap Moshe Shaki. Moshe Shaki sudah melakukan atau dummy dengan mendorong bola. Sementara kita di sini usaha dari Precious untuk menghalang-halangi lari dari Moshe Shaki, sehingga akhirnya wasit memberikan pelanggaran bagi tim Maung Bandung. Satu kesempatan yang cukup baik dari posisi yang saya pikir dan juga melalui penalti. Dan kita akan lihat di sini bagaimana Milan Radovic akan mempertontonkan kemampuan tendangan melengkungnya. Dari jarak yang sangat ideal tentunya Moshe Shaki menjadi target. Kita lihat masih ada Atep, Haryono, Zulkifli Syukur, duel dia dengan Octavianus. Sebuah umpan yang sangat baik dari Zulkifli Syukur, kembali masih bisa diamankan oleh Adri Tani. Tadi Persib Bandung mendapatkan peluang dari set piece. Ini pun juga cukup membahayakan bagi tim Maung Bandung. BP, Fabiano dan juga Precious mempunyai kekuatan di bola-bola udara cukup baik. Ismail Sofyan kali ini tendangan bebas. Masuk Octavianus, direbut oleh Haryono. Emilham bagi Persib Bandung. Bali Haryono. Meninggalkan lapangan bermain untuk bisa menopang peran daripada Pedro Javier. Zulkifli Syukur kembali. Kita lihat bagaimana para pemain Persib Bandung mulai menguasai jalannya pertandingan. Mereka sudah mulai memenangi duel di lapangan tengah, tetapi masih belum bisa menembus pertahanan Fabiano. Di tengah dari Persija Jakarta. Sebuah terobosan strategi yang sangat berani dan berhasil saya kira dari Coach Iwan Setiawan menempatkan Amarzuki sebagai gelandang bertahan. Emilham, wow, umpan yang sangat baik kepada Atep kali ini, masih Atep. Oh, Kita lihat bagaimana kembali Amarzuki. Handball tampaknya. Apa yang terjadi? ya, seperti yang mengenai tangan dari Amarzuki. Dan ini dia keputusan dari wasit untuk memberikan hadiah penalti bagi tim Maung Bandung. Dan coach kita lihat bagaimana Bambang Pamungkas berusaha untuk menenangkan para Kita lihat bagaimana kedewasaan seorang Bambang yang Ya. coba memberikan ketenangan kepada rekan-rekannya. Sebenarnya tidak agak sumir ya Rendra kalau kita mau lihat secara jujur antara lengan ataupun bahu ataupun wajah. Tapi apapun keputusan wasit dan respect pada Bambang yang bisa memberikan pengertian kepada rekan-rekannya untuk menerima situasi ini dan menanyakan langsung pada wasit apakah memang itu valid atau tidak. Ya, Milan Radovic berada di depan bola. Akankah Milan Radovic mencetak gol kelima sepanjang karir di Indonesia dan juga mencetakkan namanya menjadi pencetak gol dalam duel klasik menghadapi Persija Jakarta? Kita akan sama-sama lihat kali ini. Berada dalam kotak penalti, bersiap-siap adalah Milan Radovic. Dan 1-0 Persib Bandung unggul atas Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Ya, kita lihat bagaimana raja bola-bola mati Milan Radovic dari Persib Bandung kembali mengukir namanya di papan skor dengan gol pertamanya di pertandingan ini melalui titik putih.
Kita lihat begitu dingin sekali untuk mengambil eksekusi bola mati dari titik putih. Dan Andri Tani, walaupun memang arahnya juga sudah tepat, namun tendangan dari Mian Radovic sangat mematikan. Ya, sebuah tendangan yang terarah, keras, dan berpojok sekali. Sehingga Andri Tani tidak cepat untuk bisa menjangkau bola yang sangat deras tersebut. Kita lihat sebetulnya sudah betul ya, ketebakan dari Andri Tani. Dia melihat bola memang bergerak ke sisi kanan. Namun karena derasnya tendangan dari Milan Radovic, sehingga dia tidak cukup waktu untuk bisa melakukan tips ball keluar. Ya, tendangan yang sangat baik tentunya dari Milan Radovic ke pojok kanan gawang dari Andri Tani. Membuat skor 1-0 kali ini Persib Bandung unggul atas Persija Jakarta dalam Super Big Match Indonesia Super League. Dan ini kita lihat Jajang Sukmana berada di posisi kiri dari pertahanan Persib Bandung. Menggeser sejumlah nama yang sebelumnya biasa berada di posisi tersebut seperti Wildansyah dan juga Agung Pribadi. Ya, kita lihat seorang pemain dari Persija Jakarta masih tergeletak. Inilah dia aroma partai klasik antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Sepertinya Ismet yang ataupun Octavianus. Ya, ada elbow ya yang masuk. Betul. Inilah yang kita harapkan tidak harus dilakukan. Ya, kita lihat sekali dalam sekilas ada lengan yang dilontarkan oleh Radovic kepada wajah Ismet. Yang sangat penting seperti ini. Jandri Pitoy berada di bawah mistar, kita saksikan siap-siap untuk mencoba menahan tendangan yang akan dilepaskan oleh Octavianus. Dari sudut seperti itulah dia Octavianus mencetak gol ke gawang Pelita Jaya. Kita akan lihat akankah Octavianus memberikan sebuah tendangan yang membahayakan bagi Jandri Pitoy dan sundulan dari Pedro Javier masih melebar. Luar biasa, sebuah tendangan yang sangat terukur, terarah, dan memang hampir saja bisa menjebol gawang Jandri Pitoy. Kita lihat bagaimana ini skema yang tidak jauh berbeda ketika Pedro mencetak gol ke gawang Pelita juga melalui bola mati dari Fabio Rosa Beltrame atau juga Fabiano. Sepak pojok kali ini bagi Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana pergerakan-pergerakan tanpa bola yang terjadi dalam kotak penalti. Sudah dilakukan oleh Ismet Sofyan. Dan masih ada kali ini Pedro Javier. Masih bisa diamankan oleh penjaga gawang kaya pengalaman dari Persib Bandung, itu Jandri Pitoy. Ya, luar biasa bagaimana tadi first time shoot dari Fabiano. Apa yang terjadi kita masih menunggu. Kita lihat di sini bagaimana oleh Hadi datang untuk berkomunikasi dengan penjaga garis. Ya, memang situasi yang sangat krusial ya. Artinya di sini begitu banyak pemain di kotak penalti sehingga ya tidak terlalu jelas apa yang terjadi sebetulnya. Tiba-tiba Banda jatuh tanpa ada pemain Persija mungkin yang kita lihat dia terjatuh sendiri. Apakah sebelumnya ada kontak fisik dengan Fabiano? Dan sekarang pun dia juga harus melakukan tackling untuk bisa memutus serangan-serangan dari tim Maung Bandung. Dibutuhkan konsentrasi, energi, dan juga taktikal skema yang baik itu saja. Masih Robertino Puliara. Kita lihat kali ini bola masuk dalam daerah kotak penalti. Pedro Javier, masih Pedro Javier. Rebutan bola tadi dengan Maman Abdurrahman. Bambang Pamungkas kali ini. Masih Bambang Pamungkas. Tidak dalam kondisi yang tepat bagi Bambang Pamungkas untuk memberikan bola. Kita lihat bagaimana pergerakan-pergerakan dari para pemain Persija Jakarta masih bisa ditahan oleh pertahanan dari Persib Bandung. BP sudah mencetak 2 gol musim ini. Ya, ini dia tensi pertandingan yang sangat tinggi kita lihat di sini. Kedua kubu terus memberikan pressure di saat menyerang pun juga berumpan. Dan saya belum melihat VV bagaimana biasanya Ismet melakukan penetrasi ataupun juga bola-bola crossing yang menjadi kelebihannya selama ini. Bola Ismet Sofyan. Masih ada pengamanan dari Zulkifli Syukur. Sepak pojok bagi Persija Jakarta. Sepertinya Ismet mendengar percakapan kita, VV. Ya, kita lihat langsung mencari soulmate-nya, Bambang Pamungkas, dan juga kadang-kala selalu mencetak gol dari umpan-umpan crossing Ismet. Namun kita lihat tadi bagaimana Zulkifli masih mampu untuk melakukan clearance, membuang bola. Di sini kemampuan dari Ismet pun hampir sama dengan Mian Radovic. Bola-bola mati selalu Ismet.
yang mengambil. Sudah lakukan kali ini. Hingga ke lapangan permainan, lemparan ke dalam untuk Persija Jakarta. Ya agak sedikit langka ya, ataupun aneh melihat Bambang terlalu jauh dari kotak penalti. Tapi memang inilah peran yang sekarang dijalaninya bersama Persija Jakarta. Di saat mereka bermain menyerang, maka Ilham juga harus ada di depan. Tahu terasa di bola untuk Robertino Puliara ketika Juan Juansyah berada di posisi kanan dan cukup kosong. Sayang sekali, sebuah peluang sebetulnya tadi. Kembali kali ini umpan ke dalam kotak penalti. Ada Bambang Pamungkas dan juga Pedro Javier masih dikuasai kali ini yang menghasilkan sepak pojok berikutnya. Terlihat jelas memang bagaimana Persija Jakarta berusaha memanfaatkan bola mati untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, memang melihat kondisi apabila ketatnya permainan Rendra di setiap lini, memang paling tidak harus bisa memaksimalkan bola-bola mati untuk bisa mencuri gol. Octavianus dengan kaki kirinya kali ini sebuah sepak pojok sudah dilakukan. Masih berhasil dikuasai oleh Octavianus. Percobaan kedua kali ini Octavianus. Umpan menuju tiang jauh. Kembali masih ada Herman Abanda dan sepak pojok berikutnya bagi Persija Jakarta. Luar biasa kerja keras memang terlihat sekali dari Abanda Herman khususnya yang seperti sangat bertanggung jawab sekali untuk menghalau, meng-clean up siap peluang-peluang yang berada di kotak penalti Persib. Kita lihat bagaimana dia kerja keras sekali. Sampai Milan Radovic pun harus turun ke bawah untuk mengcover lini pertahanan Persib Bandung. Sudah dilakukan oleh Octavianus kembali. Dan kali ini boleh dikuasai oleh Robertino Puliara. Sangat-sangat ketat sekali permainan. Dan memang sangat sulit sekali untuk bisa menembus dengan permainan terbuka. Ya, 3 pemain yang harus melakukan blocking terhadap dribble yang dilakukan oleh Robertino. Dan ini kembali kita lihat 2 pemain bertahan kembali. Rebutan bola terus terjadi di sini. Moses Zaki kali ini duel dengan Fabiano Rosa Beltram. Ya, praktis Persib hanya meninggalkan seorang Moses Zaki di depan. Kita lihat bagaimana Octavianus bekerja cukup keras di pertandingan malam hari ini. Bola tadi dia dengan Zulkifli Syukur. Kita lihat memang ada sedikit injakan ya. Iya, mungkin tidak sengaja. di pertandingan ini dengan bijaksana dan juga dengan keputusan yang harusnya tepat. Iya. Milan Radovic kali ini sebuah tendangan bebas dan sundulan dari Maman Abdurrahman. Ya, set piece yang sangat baik sebetulnya. Dan Maman mendapat kesempatan untuk melakukan heading tadi. Kita lihat sebuah tendangan yang juga sangat terukur, namun 9 Maman masih terlalu melambung di atas Mister Andri Tani. Persib setelah unggul ini cenderung lebih banyak berkumpul di daerah pertahanan sendiri, Rendra dan juga VV. Bambang Pamungkas kali ini, masih Bambang Pamungkas, kita saksikan Bambang Pamungkas. Penyelamatan yang sangat baik dari Maman Abdurrahman. Ya, kita lihat di sini kemampuan dari BP, di mana juga kapten dari Persib Bandung Maman yang sedikit emosional kepada rekan-rekannya yang membiarkan crossing bisa terjadi. Sehingga bola mengarah ke BP. Dan tackling, menurut saya penyelamatan yang cukup baik dari Maman. Itulah kematangannya dari seorang BP, bagaimana dia bisa mengkontrol, melihat situasi yang begitu clear untuk memilih dribble bola. Baik dari Maman Abdurrahman. Tampil sangat prima Maman Abdurrahman dalam 44 menit jalannya pertandingan di malam hari ini. Betul. Luar biasa memang Maman Abanda, bermain sangat taktis, pragmatis dalam menyapu bola-bola. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, betul. Ada upaya pasang kaki dari Aryono terhadap Octavianus. Kita lihat. Keras, karena kita tahu juga kemampuan Octavianus melakukan dribble sangat baik.
Diarah kepada gawang dari Jandri Pitoy. Masih muda saja bagi Jandri Pitoy untuk bisa menahan tendangan Fabiano Rosa Beltran. Ini merupakan spesialisasi dari Fabiano Rosa Beltran. Dapatkan tendangan bebas dari jarak sepertiga lapangan. Kembali Milian Radovic. Masih ada Fabiano Rosa Beltran. Bambang Pamungkas. Kembali berhasil dikuasai oleh Milian Radovic, memberikan bola ke belakang kepada Jandri Pitoy. Kali ini kepada Zulkifli Syukur. Aryono yang berusaha untuk mengejar bola. Langsung saja bola dibuang tanpa kompromi oleh Fabiano Rosa Beltran. Lihat Zulkifli Syukur. Amar Zuki. Serangan yang coba dilakukan memang oleh Persib Bandung banyak melalui sektor sebelah kanan yang diisi oleh Zulkifli Syukur. Dan kali ini adalah tendangan gawang saja bagi Persija Jakarta. Sudah memasuki detik-detik terakhir di babak pertama. Andri Tani dan bola kepada Ismet Sofyan. Langsung saja memberikan umpan panjang kepada Pedro Javier. Milian Radovic. Akhir dari pertandingan babak pertama, 1-0 Persib Bandung unggul atas